Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to My Story Channel. Kalau kalian suka sama videoku, subscribe dulu. Soalnya aku bakal ngebahas tentang kasus-kasus yang sangat mengerikan. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas sebuah kasus serial killer yang pelakunya adalah seorang dukun dibantu dengan istrinya. Yang mana si pelaku dukun ini menghabisi 42 orang wanita dengan sangat mengerikan. Selain itu, dia juga melakukan ritual yang bisa dibilang cukup menjijikkan. Jadi gak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Pertama-tama, aku bakal jelasin dulu latar belakang si pelaku atau si dukun ini. Jadi, pelakunya adalah Ahmad Suraji atau kita sebut aja As. As ini lahir tanggal 10 Januari 1949 di Sumatera Utara dan nama aslinya adalah Nasib. Kenapa namanya berubah jadi Ahmad Suraji? Nanti aku jelasin. Jadi, Nasib ini sekolah cuma sampai SD aja, habis itu dia kerja sebagai petani. Tapi suatu hari, Nasib ini berganti profesi menjadi pencuri sapi, dibantu dengan satu temannya. Di setiap Nasib pergi ke sawah atau mencuri sapi, dia selalu membawa kalewang yang bentuknya kayak gini. Karena itu, dia dijuluki Nasib Kalewang sama teman pencurinya. Awalnya, sekali dua kali Nasib sama temannya ini nggak ketahuan pas mencuri sapi. Hingga suatu ketika, Nasib ini ketahuan dan akhirnya dipenjara gara-gara mencuri sapi itu. Kemudian, pas Nasib ini udah keluar dari penjara, dia berganti nama jadi Ahmad Suraji supaya dia bisa diterima di masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Ahmad Suraji atau As menikah dengan 3 orang kakak beradik kandung dan tinggal serumah. Karena itu, dia mendapat julukan Datuk. Dari ketiga pernikahannya itu, As mempunyai 9 anak. Selain bekerja sebagai petani, As juga dikenal sebagai seorang dukun yang tinggal di dusun aman damai. Jadi, As ini membuka praktik dukun untuk pengasihan atau penglaris gitu. Karena itu, banyak pasien yang datang ke rumah As untuk mendapat ajian tersebut. Oke, kita mulai bahas kasusnya. Pada bulan Desember 1986, pasien sekaligus korban pertama As yang bernama Tukiem datang ke rumah As sekitar jam 6 sore. Saat itu, Tukiem membawa syarat-syarat yang disuruh sama As, kayak menyan atau sesajen gitu. Habis itu, Tukiem ini bilang ke As kalau dia pengen hidupnya sukses. Setelah mendengar itu, As ini mengajak Tukiem ke perkebunan tebu yang terletak sekitar 1 km dari rumah As. Sesampainya di lokasi yang dirasa cocok untuk melakukan ritual, As ini langsung menggali tanah, sedangkan Tukiem menerangi As menggunakan senter. Nah, ritualnya kayak gini. Si pasien ini harus menguburkan dirinya sedalam setengah badan di malam hari di tempat yang sepi. Maka dari itu, As ini menggali tanah sedalam 1 meter dan lebarnya 70 cm. Setelah selesai menggali, As ini menyuruh Tukiem untuk masuk ke lubang galian tersebut sambil berdiri. Habis itu, tangan dan kaki Tukiem diikat pakai tali. Kemudian, As mengubur Tukiem setengah badan sampai dada menggunakan tanah yang digali tadi. Nah, barulah As ini memulai aksinya. Jadi, As ini jongkok di depan Tukiem, terus menyandarkan kepala Tukiem di pahanya. Kemudian, tangan kiri As membungkam mulut dan hidung Tukiem, sedangkan tangan kanannya mencekik leher Tukiem. Tentu aja, dalam hitungan beberapa menit, Tukiem ini udah gak bernyawa, soalnya dia gak bisa berontak ataupun ngelawan. Karena seperti yang aku bilang tadi, Tukiem ini dikubur setengah badan, dengan keadaan tangan dan kakinya diikat. Nah, di momen inilah As melakukan ritualnya untuk menambah kesaktian ilmu hitamnya dengan mengisap air liur Tukiem. Jadi faktanya, As pernah diajari ilmu hitam sama ayahnya pas umur 12 tahun. Terus dia baru mempraktekkan ilmu tersebut pada umur 20 tahun. Nah, syarat untuk menambah kesaktian ilmu hitam tersebut, As ini harus menghabisi 70 orang wanita dan menghisap air liurnya. Nah, karena itu, As tadi menghisap air liur Tukiem. Setelah melakukan ritualnya, As menggali dan mengangkat Tukiem, terus melepaskan ikatannya. Habis itu, As melepas pakaian Tukiem sampai telanjang,
Kemudian Tukim ini dikuburkan di tempat yang sama. Lalu besoknya, As ini beraktivitas kayak biasanya, kayak nggak terjadi apa-apa. Dan bahkan As juga bisa bergaul atau nongkrong sama tetangga-tetangganya. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Maret 1987, As kembali melakukan aksinya dengan motif dan pola yang sama kayak yang dilakukan ke Tukim sebelumnya. Korban kali ini bernama Yusniar. Kemudian As melanjutkan aksinya ke korban-korban selanjutnya. Korban ketiga bernama Tomblo yang dihabisi pada tahun 1988. Lalu korban lainnya yang bisa diketahui ada Rusmina, dihabisi bulan Agustus 1989. Didu dan Rusmiani dihabisi Juni 1992. Sulianti dihabisi Juni 1992. Irdayanti dihabisi 28 Oktober 1992. Sadiem dihabisi 17 Desember 1992. Dam Kunyil dihabisi Januari 1993. Dewi, korban terakhir yang dihabisi pada tanggal 23 April 1997. Selain itu, masih ada banyak korban yang belum diketahui, yang totalnya sebanyak 42 orang perempuan. Nah, 4 hari setelah As menghabisi Dewi, tepatnya pada tanggal 27 April 1997, kasus mengerikan As mulai terbongkar. Saat itu, ada seorang warga dusun Aman Damai yang menemukan tubuh Dewi yang telanjang di perkebunan tebu. Mengetahui itu, semua warga pun kaget, soalnya Dewi emang udah dikabarkan hilang 3 hari yang lalu. Karena itu, Polsek setempat langsung turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Awalnya, polisi sempat mencurigai mantan suami Dewi, soalnya mereka berdua dikabarkan sering bertengkar. Tapi karena kurangnya bukti, polisi akhirnya berhenti menyelidiki mantan suami Dewi. Hingga suatu ketika, polisi mendapat petunjuk baru dari warga dusun Aman Damai yang memberikan laporan ke polisi. Warga ini bilang ke polisi kalau dia sempat ngantar Dewi ke rumah As dengan alasan konsultasi sebelum akhirnya dia dikabarkan menghilang. Setelah mendapat laporan itu, polisi langsung pergi ke rumah As untuk memeriksanya. Tapi As malah bilang kayak gini, Dewi emang sempat datang ke rumah saya. Tapi abis maghrib, Dewi pulang sendirian ke rumahnya. Si As bilang kayak gitu. Nah, karena lagi-lagi kurangnya bukti, polisi pun berhenti menyelidiki As dan memutuskan untuk mendalami kasus orang-orang hilang yang terjadi akhir-akhir ini. Dan setelah diselidiki, ternyata kasus orang hilang yang terjadi akhir-akhir ini ada benang merahnya sama As. Soalnya mereka semua yang hilang kebanyakan adalah pasien dari As. Karena itu polisi langsung kembali mendatangi rumah As, terus menggeledah rumahnya. Disinilah akhirnya polisi menemukan perhiasan dan pakaian milik perempuan yang salah satunya ini punyanya Dewi. Gak pakai lama, polisi langsung menangkap As dan juga ketiga istrinya yang bernama Tuminah, Tumini, dan juga Ngatiah. Sesampainya di kantor polisi, As ini diinterogasi tapi dia masih gak mau ngaku. Tapi setelah menjalani interogasi beberapa lama, As ini akhirnya mengaku kalau dia memang telah menghabisi Dewi. Awalnya As ini mengaku kalau dia cuma ngabisin Dewi aja. Tapi gara-gara polisi terus mendesak, akhirnya As mengaku kalau dia telah menghabisi 42 orang perempuan. Nah, yang mengejutkan, istri As yang bernama Tumini juga ikut membantu As dalam melakukan aksinya. As juga mengaku ke polisi kalau dia melakukan itu semua untuk menambah kesaktian ilmu hitam yang diajarkan ayahnya. Dari sini jadi terungkap kalau As telah melakukan aksi pembantaiannya dari tahun 1986 sampai tahun 1997. Nah, yang gak masuk akal, percaya gak percaya, As ini mengaku ke polisi kalau dia sempat dapat bisikan goib untuk menghabisi perempuan sebanyak 72 orang. Karena itu, As dan Tumini harus ditahan di penjara sampai waktu sidang mereka datang. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1997, sidang As dan Tumini akhirnya dimulai. Saat itu, banyak masyarakat yang datang untuk menyaksikan persidangan tersebut. Sampai-sampai 4 peleton polisi diturunkan untuk mengamankan situasi sidang tersebut. Kemudian pas sidang dimulai, As masih nggak mau ngaku bersalah dan malah ngebantah keterangan polisi tentang dia yang menghabisi 42 nyawa.
As bilang ke hakim kalau dia ngomong kayak gitu gara-gara ada paksaan pas diinterogasi sama polisi. Tumini juga ngebela As dengan ngebantah pernyataan tersebut dan bilang kalau semua tuduhan yang diajukan jaksa adalah bohong. Gara-gara itu, persidangan jadi berjalan cukup panjang dan dilakukan secara maraton. Soalnya, ada banyak sesuatu yang harus dibuktikan secara konkret oleh jaksa. Hingga akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1997, hakim memutuskan untuk menjatuhi As hukuman mati, sedangkan Tumini dihukum penjara seumur hidup. Setelah vonis tersebut, As dan Tumini dimasukkan ke penjara sambil menunggu hukuman mati As tiba. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2004, As sempat mengajukan gerasi ke Presiden Megawati supaya hukuman matinya tidak jadi dijalankan. Tapi sayangnya, gerasi itu dijawab dan ditolak sama Presiden SBY pada tahun 2006. Nah, karena As sudah pasti dihukum mati, As mengajukan permintaan terakhir ke polisi kalau dia pengen ketemu sama keluarga, yaitu istri dan juga anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Dan tentu aja, polisi pun langsung mengabulkan permintaan As tersebut. Kemudian, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008, saat itu As sudah berusia 59 tahun. Lalu, malam harinya pada jam 10, As dibawa Brimob ke perkebunan karet di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Sesampainya di lokasi, mata As ditutup pakai penutup mata, terus tangan dan kakinya diikat ke pohon. Habis itu, 12 eksekutor Brimob menghukum mati As menggunakan senjata api saat itu juga. Oke, sekian dulu ceritanya, dan itulah rangkaian kasus Dukun As yang menghabisi 42 orang wanita dengan bantuan istrinya. Nah, buat kalian, gak usah lah main-main dukun kayak gini. Soalnya zaman sekarang banyak dukun gadungan yang cuma cari duit aja dan bahkan tega menghabisi nyawa pasiennya. Makanya kalau bisa gak usah lah main dukun-dukun gitu. Toh masih banyak juga jalan buat nyari duit yang halal. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan DM sosial media kami atau komen di bawah. Jangan lupa follow sosial media kami, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.